Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, kita masuk sekarang pada pembahasan dari kitab Al-Kabair, kumpulan beberapa dosa-dosa besar, yaitu kepada Al-Kabiratut Tasi'ah, dosa besar yang ke-9, Al-Kadhibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-9 adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada asalnya dusta sendiri itu adalah sudah dosa besar. Dusta itu sendiri sudah dosa besar. Namun dosa yang kedustaan yang lebih besar adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bahwa dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling besar dan bahkan terancam langsung dengan neraka jahanam? Karena dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan dijadikan syariat, akan dijadikan tuntunan, akan dijadikan agama. Dan ini ancaman bagi orang yang suka berbuat bid'ah, yang suka mengerjakan kebid'ahan dengan membawa-bawa dalil atau menciptakan sebuah hadis untuk memotivasi orang. Maka yang namanya hadis palsu, walaupun niat orangnya baik, tapi tetap terancam dengan neraka jahanam. Walaupun niat orangnya baik, karena hadis yang sahih saja sudah banyak yang tidak diamalkan oleh masyarakat. Jadi itu pada asalnya kenapa dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam terancam pelakunya dengan neraka jahanam, karena akan dijadikan syariat. Bahkan akan menganggap ketika ada orang yang menyelisihinya dianggap salah, dianggap menyimpang, dianggap tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Qala al-kadhibu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Dusta atas Nabi sallallahu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan kufur dan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dia menganggap halal. Wala raiba anna ta'ammudal kadhibi, dan tidak diragukan lagi bahwa sengaja berdusta
'ala Allah wa rasulih, atas nama Allah dan Rasulnya, fi tahlili haramin atau tahrimi halal, demi untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kufrun mahd. Ini adalah merupakan kekufuran, perbuatan kufur. Wa innama sya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dhalik. Namun yang menjadi pembahasan di sini adalah dusta dalam bab selain itu. Jadi beliau membagi dua. Intinya pembahasan beliau ini dibagi dua, bahwa dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas nama Allah azza wa jalla, itu ada dua. Yang pertama, dusta untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Membawakan dalil untuk menghalalkan zina misalnya, tanpa ada syubhat apapun. Membawakan dalil hadis untuk menghalalkan khamr, tanpa ada syubhat apapun, maka ini adalah perbuatan kufur. Yang kedua, dusta atas nama Allah azza wa jalla dan Rasulnya untuk mengada-adakan syariat tertentu, seperti misal tentang keutamaan zikir. Siapa yang membaca ini sekian 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 maka dia akan masuk surga, dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Tujuan dia biar dagangannya laku. Tujuannya biar dagangannya laku. Gimana dagangannya nggak laku-laku, dia jualan, akhirnya dia bawa dalil. Karena dia orang Arab, bisa bahasa Arab, dia pun jualan dengan dalil. Sehingga orang pun beli dagangan dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad ala ghairi. Dusta atas namaku, kata Rasulullah, berbeda kedudukannya dengan dusta atas nama orang lain. Jadi orang yang dusta atas nama Rasul, itu dia merasa sedang beribadah. Sedang beribadah. Qala man kadzaba alayya 'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka jahanam. Jadi sekali lagi, orang-orang seperti ini niatnya sangat baik kadang. Ketika ada orang melihat menjauh dari syariat, menjauh dari agama, meninggalkan suatu sunnah, dia menciptakan suatu hadis supaya orang semangat beribadah, semangat beragama, semangat zikir. Tapi kan tidak benar. Bisa jadi justru semangat zikir, semangat ibadah ini menghantarkan kalian ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebid'ahan tempatnya dalam sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka jahanam. Maka beribadah kepada Allah azza wa jalla itu bukan pakai perasaan kita, selera kita. Rasanya kalau berzikir dengan cara seperti ini lebih khusyuk, lebih menyentuh, lebih dan lebih dan lebih. Enggak ada alasan seperti itu. Ibadah itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu caranya ataupun zatnya, wajib kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam. Siapa yang dusta atas namaku, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam neraka jahanam. Ini orang-orang yang berdusta itu. Di sini kan berarti menunjukkan apa?
Ini kan berarti menunjukkan bahwa tidak semua orang yang beragama itu benar. Tidak semua orang yang beribadah itu benar. Tidak semua orang yang rajin beribadah itu benar. Tidak semua yang ceramah itu benar. Karena ada yang ceramah, dia membawakan hadis, tapi ternyata hadisnya palsu, didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah itu sangat mahal. Wa qala man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan dariku sesuatu yang tidak saya ucapkan, maka tempatnya dalam neraka jahanam. Yang paling banyak seperti ini siapa ya kawan? Dari firqah yang mengaku firqatul Islam, yang paling banyak memalsukan hadis dan paling banyak dusta atas nama Islam siapa? Kelompok siapa? Syiah. Syiah. Astaghfirullahaladzim. Kalau lihat buku-buku mereka pusing pening kepala. Hadisnya banyak sekali, nggak ada syaratnya. Qala Ja'far as-Sadiq. Qala Ja'far as-Sadiq. Itu aja terus. Makanya para ulama barakallahu fikum, paling ulama hadis, pakar hadis, mereka paling berhati-hati menerima riwayat dan bahkan menolak riwayat siapa? Syiah. Karena mereka sudah terkenal dusta. Bahkan mereka memiliki prinsip di dalam beragama itu taqiyah atau tuqiyah, penyamaran, menghalalkan segala cara untuk mencari pengikut. Dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah madhab mereka. Sudah madhab mereka. La haula wala quwwata illa billah. Tentang keutamaan Husain, tentang keutamaan Ali bin Ahlul Bait, tentang mereka bikin hadis itu naudzubillah akdzab. Qala alaihi salatu wassalam yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutba'u al-mu'min, tabiat seorang mukmin ala kulli syai', di atas segala hal, masyaallah barakallahu fiik, illa al-khiyanata wal kadhib, kecuali khianat dan dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Asim dari riwayat Waqi' dari A'mash, wa hadha isnadun dha'if li jahalati Syekh al-A'mash. Hadisnya lemah karena Syekh al-A'mash dalam hal ini tidak diketahui. Cuman kalau seandainya sahih, artinya hadis ini menunjukkan bahwa khianat dan dusta itu bukan tabiat seorang mukmin. Dengan kata lain, tidak akan berkumpul antara keimanan dengan dusta dan khianat. Dusta alamat siapa? Munafik. Khianat alamat siapa? Ayatul munafik, tanda-tanda munafik ada berapa kata Rasulullah? Di antaranya ada 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji ingkar janji. Dan ini umum, walaupun dia caleg. Nggak ada perkecualian. Kalaupun dia caleg, tetap aja kalau kamu janji. Kalaupun dia capres, kalau kamu mengumbar 1000 janji untuk rakyat, lalu kamu ketika menjabat kamu lupa dengan janji kamu, munafik Anda. Ini orang ciri-ciri orang munafik. Nah,
Itu kan cuma kampanye aja, maklumlah. Itu kan bahasa Anda, cuma kampanye. Tapi kan rakyat berharap. Rakyat memilih Anda karena janji. Rakyat memilih Anda, menjatuhkan pilihan kepada Anda karena janji manis. Ternyata setelah terpilih hianat manis. Duduk santai di dewan. Mana? Itu kan janji dulu. Dan sekarang sudah terpilih, gimana lagi? Kamu tahu nggak? Modal saya waktu nyalek habis 5 miliar. Sementara masa jabatan saya cuma 5 tahun. Kapan kembali modal 5 miliar? Utang ke partai, utang ke tim sukses, utang ke macam-macam udahlah. Sudah jadi maklum udah. Jadi nggak ada terkecualian, nggak ada perkecualian dalam hadis. Termasuk tanda munafik adalah berdusta. Mau dia capres, mau dia caleg, kalau dia sudah bicara dusta, berjanji, ingkar janji, tidak pernah memenuhi janji. Kemudian yang ketiga apa? Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah selalu khianat. Khianat dia. Tidak pernah bisa menepati janji, tidak pernah susah untuk jujur, dan kalau diberi amanah selalu khianat. Idza tumina khan. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah ciri munafik, barakallahu fikum. Dan sekali lagi ini juga tidak ada perkecualian, mau dia pemerintah, mau dia caleg, mau dia apa saja, ketika kamu diberi amanah oleh rakyat lalu Anda mengkhianati rakyat Anda sendiri, maka Anda dituduh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasul Anda adalah pada diri Anda ada ciri munafik. Tubi'a al-mu'min, tabiatnya seorang mukmin itu adalah di atas segala hal kecuali khianat dan dusta. Itu bukan tabiat seorang mukmin. Karena dusta terancam dengan neraka jahanam. Lebih besar lagi adalah dusta atas nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis namun dia tidak menjelaskan kedustaannya, dia riwayatkan, dia sampaikan kepada umat, padahal dia tahu kalau itu hadis palsu, padahal dia tahu kalau itu hadis didustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah salah satu pendusta. Artinya apa hadis ini? Dusta itu tidak perlu niat. Kadzab itu tidak perlu niat. Anda bercerita tentang cerita aja, padahal tahu cerita itu adalah bohong. Anda menyampaikan sebuah hadis, padahal tahu kalau hadis itu adalah dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anda adalah salah satu dari kadzab, pendusta. Biasanya yang seperti ini ya ikhwan, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu seperti ini itu biasanya al-qassas. Biasanya para penceramah-penceramah yang fokusnya pada kisah-kisah. Yang fokusnya pada kisah-kisah. Yang fokusnya barakallahu fikum pada hal-hal yang kelembutan hati, untuk melembutkan hati orang. Ada riwayat Israiliyat. Jadi kalau mau cerita riwayat Israiliyat boleh, tapi jangan kemudian dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekedar cerita aja. Ada riwayat Israiliyat Nabi Isa bin Maryam. Ini riwayat Israiliyat, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran di sini di mana dunia. Nabi Isa bin Maryam jalan bersama salah satu dari umatnya, dari muridnya, tapi dia beragama Yahudi. Pengikutnya Nabi Isa, Musa. Nabi Isa membawa satu roti, Yahudi membawa 2 roti. Nabi Isa kemudian mengatakan, bagaimana kalau kita satukan aja perbekalan kita, supaya kita makan bareng, jadi sama-sama merasakan penderitaan bareng, kenyang bareng, senang bareng.
Dikumpulkanlah roti mereka. Ternyata Nabi Isa rotinya hanya satu, Nabi Yahudi ini rotinya dua. Waduh, kalau begini saya tekor dulu. Ketika Nabi Isa sedang sholat, diam-diam si Yahudi ini rotinya yang satu diambil dimakan. Setelah sholat, Nabi Isa lihat, kok rotinya tinggal satu, kok rotinya tinggal dua. Yang satunya mana? Siapa yang makan? Kata si Yahudi, enggak ada. Dari tadi cuma dua kok memang rotinya. Enggak ada, rotinya cuma dua. Suruh sumpah, billah, billah. Jalan. Mereka jalan berdua. Bertemulah mereka orang buta. Kemudian orang buta ini diajarkan oleh Nabi Isa bin Maryam, wahai orang yang buta, kalau saya bisa menyembuhkan penyakitmu, kalau saya bisa mengembalikan penglihatan kamu dengan izin Allah, apa kau mau beriman kepada Allah? Kata dia, iya, saya beriman. Maka diusaplah matanya oleh Nabi Isa, orang itu pun melihat. Kata si Yahudi ini, subhanallah. Maka Nabi Isa memanfaatkan. Kamu sudah melihat sendiri bagaimana kemampuan, bagaimana kudratullah azza wa jalla. Sekarang kamu jujur, siapa yang makan roti yang satu tadi? Kata si Yahudi, enggak ada, cuma dua rotinya, enggak ada tiga, cuma dua. Jalan lagi, ketemu orang yang mereka menemukan dalam kondisi lapar, udah habis rotinya, mereka ketemu seekor domba. Diambil oleh Nabi Isa, disembelih, kemudian dimakan. Setelah itu tulang belulangnya dihidupkan kembali. Dan diantara mukjizatnya Nabi Isa bahwa uhil mautah, menghidupkan yang sudah meninggal. Setelah dagingnya dimakan, tulang belulangnya dihidupkan kembali dan hidup. Kata si Yahudi, subhanallah. Kata Nabi Isa, fabilladzi ahya hadhihi al-'idham, demi zat yang menghidupkan tulang belulang yang sudah kita makan ini dagingnya, kamu belum mengaku juga siapa yang makan roti yang satu tadi? Kata dia, innama huma sintan. Enggak ada, wahai Nabiullah. Roti itu enggak pernah ada tiga, kita cuma punya roti dua. Padahal Nabi Isa tahu. Dah jalan lagi. Coba lihat sahabatnya para anbiya. Jalan lagi, ketemulah mereka, kemudian ketemu sungai. Melintasi sungai yang dalam. Maka oleh Nabi Isa bin Maryam digandeng tangannya, mereka berjalan di atas aliran sungai, di atas sungai. Sungainya mereka enggak basah. Subhanallah. Kata Nabi Isa bin Maryam, demi Allah, demi zat yang menundukkan sungai ini bisa kita lewati tanpa kita tenggelam, tanpa kita basah. Kamu mau mengaku sekarang siapa yang makan roti yang ketiga tadi? Enggak ada, wahai Nabi Isa, cuma dua roti aja. Cuma dua roti tadi, enggak ada. Jalan mereka. Sampailah mereka di suatu perkampungan. Di situ kampungan yang sudah rapuh, sudah hancur, penghuninya sudah enggak ada, rumah-rumah sudah enggak ada. Ada 3 gundukan batu emas. Besar batunya, lumayan, emas semuanya. Emas. Kata Nabi Isa bin Maryam, kita bagi. Ini batunya ada 3, semuanya emas, kita bagi 3. Saya 1, kamu 1, yang 1 lagi untuk yang makan roti yang ketiga. Baru ngaku saya yang makan roti yang ketiga. Nah itulah manusia. Kelihatan rakusnya kalau sudah ada dunia. Masya Allah. Kamu mau punya suami, mau punya istri, yang dikatakan setia itu nanti kalau kamu sudah kaya baru kelihatan setia apa enggaknya. Kalau miskin itu kadang-kadang setia bareng, berjuang bareng, ini bareng udah gak apa-apa ya. Tapi ntar kalau kamu udah kaya itu baru kelihatan. Baru kelihatan kamu itu suami yang setia, istri yang setia, ntar kalau kamu udah kaya. Nah, kata Nabi Isa, kita bagi ini 3. Saya 1, kamu 1, yang satunya lagi untuk yang makan roti yang ketiga. Saya yang makan. Baru ngaku.
Kata Nabi Isa, udah itu tuh kamu aja semua. Kamu ambil aja tiga-tiganya, saya cuma butuh kamu jujur aja. Kejujuran itu susah. Nah, saya cuma butuh kamu jujur. Kamu ambil tiga-tiganya. Dia punya 3 emas, itulah dunia. Dia punya 3 tapi dia nggak bisa bawa. Orang kalau di sini pelajarannya apa di sini? Kalau kita rakus, kadang-kadang kita sudah punya dunia, kita sudah punya segalanya. Kalau kita rakus selalu mengejar di atas itu semua, biasanya justru kadang-kadang menghancurkan kita dunia itu. Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Kita sudah tercukupi, kita sudah ada lah dibandingkan orang lain. Kita sudah bisa hidup lah, udah punya modal. Tapi kalau kita selalu mengejar, ingin lebih, itu biasanya justru kadang-kadang yang sudah ada ini malah hancur. Itu dunia. Apa istilahnya bahasa kita? Orang Indonesia katanya mengharapkan burung terbang, punai di tangan dilepaskan. Itulah dunia. Padahal orang ini kalau qanaah, kalau dia mengambil secukupnya, dia bisa hidup. Emas. Tapi ini dikasih tiga-tiganya oleh Nabi Isa bin Maryam. Untuk kamu semuanya, saya tinggal, selamat tinggal. Pergi Nabi Isa dengan tangan kosong. Lewatlah kemudian 3 orang. Lewat kemudian 3 orang laki-laki. Mereka melihat di depan laki-laki ini emas 3 gelondongan emas, dibunuh. Dapat apa di akhirnya? Itulah dunia. Dunia ini akan tenang, akan aman, akan nyaman kalau kita selalu syukuri apa yang kita punya. Jangan dikira dunia ini kalau sudah banyak kita miliki hidup tenang. Dan antum lihat orang desok, sekali bikin rekening, sekali keluar undian, ini semua dapat duit 1 miliar. Malam-malam gak bisa tidur, ditungguin itu duitnya. Sepanjang jalan dia jalan, ini kayaknya maling semua, rampok semua ini kayaknya. Gak tenang hidupnya. Itulah dunia. Lewat 3 orang melihat ada orang di depannya ada batu besar, tumpukan batu 3 biji emas, dibunuh. Setelah mereka membunuh orang sahabatnya Nabi Isa ini tadi, mereka merasakan lapar. Mereka pun sepakat. Kita nungguin 2 di sini, salah satu masuk kampung untuk cari makan, biar kita makan kenyang. Yang satu pergi cari makan di pasar, berpikir, lumayan juga emas tadi 3. Kalau sahabat saya itu saya bunuh, berarti saya bisa ambil satu semua itu 3-tiganya. Maka dia beli makanan, kemudian makanannya diracuni. Makanan 2 sahabatnya dikasih racun. Ternyata yang 2 mereka juga berencana jahat. Yang 2 yang nungguin emas ini mereka juga berencana. Ini kalau sahabat kita yang lagi cari makan, kita bunuh, ini lumayan kita bisa bagi 2 ini. Kalau saya dapat 1, kamu dapat 1, nanti yang satunya kita paruh-paruhan. Subhanallah, ini luar biasa dunia begitu jahatnya ya. Sampai bunuh-bunuhan. Habis itu apa yang didapat? Dan itu sering terjadi. Keluarga kadang tengkar warisan, ribut hanya karena warisan rumah. Yang ini nggak mau ngalah, yang ini nggak mau ngalah. Akhirnya rumah terbengkalai, rumah dibiarkan sampai hancur. Nggak ada yang didapat akhirnya. Padahal kalau tadinya waktu orang tua mereka meninggal, mereka jual itu rumah masih bagus, masih bisa laku 5 miliar. Harga di situ masih mahal. Begitu perjalanan waktu, rumah makin hancur, nggak pernah terawat. Ahli waris ribut. Akhirnya apa? Begitu dijual 1 miliar aja nggak ada yang mau orang. 1 miliar aja nggak ada yang mau. Kenapa? Ternyata daerah banjir, rumah sudah rapuh, nangis. Itulah dunia. Dunia ini akan selalu mengkhianati kita kalau kita selalu tidak pernah menikmati apa yang kita punya, tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki. Kita selalu mengejar ingin di atas, habis. Ternyata yang 2 sahabatnya yang nungguin ini tadi juga merencanakan jahat. Yang beli makanan rencana jahat,
kalau saya bunuh 2 orang sahabatnya lumayan, saya dapat 3-tiganya emas ini. Makanannya diracuni. Yang 2 merencanakan jahat. Bagaimana kalau teman kita datang, kita bunuh aja, supaya ini kita bagi 2. Datanglah teman mereka yang satu ini. Begitu datang, makanan mereka masing-masing diambil semuanya, dan akhirnya seperti rencana mereka, teman mereka yang satu yang cari makan dibunuh. Setelah dibunuh, mereka pun makan supaya kuat mikul emas, ngangkat emasnya. Setelah makan apa? Mati semua 3-tiganya. Saya dapat apa coba? Dapat apa? Ini cerita-cerita seperti ini kan melembutkan hati, mengingatkan kepada kita. Tapi kita katakan Israiliyat. Jangan dikatakan ini adalah riwayat dari Rasulullah SAW. Karena ini adalah riwayat Israiliyat. Dan Rasulullah mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Silahkan kamu ceritakan itu riwayat Israiliyat. Selama tidak ada hukum apa-apa di situ. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak ada hukum halal haram. Dan di sini tidak ada hukum halal haram. Ini hanya sekedar ibrah. Hanya sekedar pelajaran kepada kita bahwa dunia itu barakallahu fikum pada saat kita selalu berambisi untuk meraih, yang ada kita akan dibunuh oleh dunia. Bukan kita meraih dia, yang ada justru yang kita miliki pun akan hancur, dan itu banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Sudah punya usaha, sukses, udah mulai menghasilkan paling tidak 1 hari 50.000 bersih lumayan, paling tidak 1 hari 40.000 bersih sudah, itu udah makan udah ini. Datang sahabatnya cerita, sampai kapan kau mau kaya kayak gini melulu? Saya itu pinjam bank, langsung sekarang tahu nggak omset saya per hari bersih per hari 1 juta. Tergiur dia, tergiur. Sertifikat digadaikan, BPKB digadaikan, habis itu apa? Bisnis gak jalan, BPKB gak bisa dicicil, gak bisa ditebus, akhirnya apa? Tidur di bawah pohon. Mau apa sekarang? Itu akibatnya. Itulah dunia. Dunia kalau kita selalu kejar, kita gak tahu diri. Temanmu ketika dia cerita, ini saya pinjam bank, kamu harus tahu dong. Temanmu dia punya ilmu perekonomian, dia punya ilmu manajemen dagang, dia punya ini. Sementara kamu punya apa? Jadi paling enak dunia itu adalah kita tahu diri, di mana posisi kita, dan bagaimana kita menempatkan diri. Tapi ketika kita tidak tahu menempatkan diri di dunia, ketika kita tidak bisa barakallahu fikum memberikan porsi dunia ini, maka kita akan kesusahan. Kenapa dulu orang-orang tua kita ya ikhwan barakallahu fikum bisa menghidupin anak 10-12 padahal nggak punya kerjaan, cuman singkong di pinggir rumah. Orang-orang tua kita dulu begitu. Anaknya sampai 10-12 loh. Nggak ada skincare, nggak ada parfum, parfumnya tanah merah itu udah. Nggak ada. Bahkan mohon maaf melahirkan datang bulan pun mereka nggak kenal softtek, gitu, nggak kenal. Mereka punya anak banyak dan mereka bisa hidupin itu anaknya, bisa sekolah besar anaknya, bisa sukses anaknya. Apa kehidupan mereka, kerjaan mereka? Nanam singkong, jagung di samping rumah, ada lahan kosong. Kenapa mereka terasa nikmatnya hidup zaman dahulu? Kenapa? Kalau kita ingat-ingat kehidupan zaman dahulu, luar biasa betapa indah, betapa nikmat kehidupan mereka dengan seadanya, dengan bahkan kurang dari cukup udah. Tapi kok mereka bisa menikmati hidup? Karena mereka bekerja dan mereka mendapatkan ekonomi, mereka mencari biaya hidup. Mereka mencari biaya hidup. Mereka bekerja untuk hidup. Kalau kita sekarang, makanya kenapa duit banyak, kerjaan banyak, tapi kok masih susah aja, masih terasa kurang bahagia, karena kita selalu mengejar dan berpikir dan bekerja untuk membiayai gaya hidup. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau dulu orang-orang tua kita, mereka berpikir untuk hidup. Mereka berpikir untuk hidup.
Pokoknya yang penting singkong, udah makan, yang penting kenyang, bisa hidup sampai besok. Besok mau makan apa lagi, udah ada. Mau makan enak, potong ayam ada, ternak ayam di samping rumah. Mereka berpikir fokus, mikirnya itu apa mereka? Bisa hidup. Bisa menghidupin anak saya, bisa menyekolahkan anak saya. Kalian besar nak, cukup orang tua kalian yang seperti ini, jangan sampai kalian bernasib seperti orang tua. Itu orang tua kita. Doanya mereka makbul. Sekarang ini kenapa sekali lagi kita sayangnya susah, padahal kita punya duit, kita udah punya ini, udah punya, tapi kenapa kita kok rasanya susah, rasanya kurang bahagia? Kenapa? Kita bekerja dan mencari duit untuk demi gaya hidup. Udah punya motor, lihat motor NMAX, aduh, kayak nggak enak ini motor ini, harus ganti kayaknya ini. Udah punya mobil, lihat teman mobilnya lebih bagus, saya harus ganti. Lepas aja ini, nanti saya DP, nanti ganti. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu berpikir, dari mana itu kita ambil gaya hidup seperti itu ya ikhwan? Dari mana kita belajar gaya hidup seperti itu? Dari layar yang disebut layar televisi, atau kalau zaman sekarang layar HP, yang terus kita ditampilkan inset informasi selebriti, pamer harta. Stres kita akhirnya, stres kita. Maka pelajaran dari kisah ini tadi, barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa yang namanya dunia yang ada akan mengkhianati kita, bukan akan memberikan kepada kita yang terbaik, enggak. Tidak ada. Akan mengkhianati kita. Tidak akan, tidak bakal bersahabat. Kemudian bab yang berikutnya, al-kabiratul ashirah, dosa besar yang ke-10. Maka yang paling enak memperlakukan dunia, barakallahu fikum, adalah kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita. Kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita. Kita yang nyopir mobil, bukan mobil yang nyopir kita. Kalau kita yang nyopir mobil aman, tapi kalau mobil nyopir kita, kecelakaan kita. Kita yang ngatur dunia. Mau ada dunia, mau ada sholat, jangan sholat mikirkan dunia. Karena apa, barakallahu fikum ya ikhwan, kita tercipta untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tercipta untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita diatur oleh Allah, siap diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan barakallahu fikum, dunia tercipta untuk kita, maka kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Kita akan gila dan akan stres kalau dunia tidak pernah kita syukuri. Qala al-kabiratul ashiratu, Allahumma inna nas'aluka khairan ma fiha wa khairan ma ursilat fiha, na'udzubika min syarri wa syarri ma ursilat fiha. Al-kabiratul ashirah, sunnahnya kalau angin berhembus apa ya? Nggak boleh kita celah, nggak boleh kita katakan ya Allah ini angin kok gini banget, ini angin kok keras kencang, jangan. Karena semuanya itu adalah yang menakdirkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Justru kita doa, kita minta, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat biha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat biha. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun kencang-kencang, tapi bawalah kebaikan, jangan membawa keburukan. Kalau ada keburukan, singkirkan. Itu tuntunannya. Qala iftaru ramadhan bila udhrin wala rukhsatin, termasuk kabiratun min kabairidz dzunub. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma ghfir. Termasuk dosa besar adalah membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Apa uzur yang membolehkan orang batal puasa ya ikhwan? Di dalam Al-Quran disebutkan dua. Apa itu?
Udzur fa in kuntum marda aw ala safar. Ada dua udzur yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Udzur yang pertama adalah sakit. Udzur yang kedua adalah apa? Safar. Wa in kuntum marda aw ala safar. Namun tentunya tidak semua sakit memberikan udzur orang untuk buka puasa. Sakit hati buka puasa. Kenapa kamu buka puasa? Sakit hati. Gak ada hubungannya. Kesandung batu, kakinya sakit, batal puasa karena sakit. Lah, sakit yang diperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasa, ya ikhwan barakallahu fikum, adalah sakit yang akan dengan puasa akan menambah penyakit dia, atau yang kedua menunda kesembuhan. Itu penyakit yang diperbolehkan, yang dikategorikan apa? Buka puasa. Enggak semua sakit yang kalau dia puasa akan menambah parah penyakit dia. Yang kedua akan atau menunda apa? Kesembuhan dia. Sehingga kalau ada orang sakit yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan puasa dia, nggak ada. Kalaupun dia puasa, kata dokter, ini orang kalau puasa malah sehat, karena ini sakit terlalu banyak makan nih orang. Dia sakit, tapi kata dokter kalau puasa malah sehat. Puasa. Loh, saya nggak mau melanggar syariat, dok, karena Allah mengatakan kalau kamu sakit atau safar boleh batal. Enggak. Justru kamu puasa, karena sekali lagi apa namanya, sakit yang mengizinkan, syariat kita mengizinkan untuk membatalkan puasa adalah sakit dengan dua kriteria tadi. Yang pertama akan menambah penyakitmu dengan puasa, yang kedua akan menunda kesembuhan, akan memperlambat kesembuhan. Demikian pula safar barakallahu fikum ya ikhwan. Tidak semua safar juga dianjurkan berbuka puasa. Anda musafir, tapi Anda tidak merasakan apapun. Naik mobil AC, naik kereta AC, naik pesawat AC, nggak capek sama sekali. Malah kayaknya enak, puasa enak karena duitnya irit. Dibandingkan kalau nggak puasa dikit-dikit mampir beli jajan. Nggak merasakan sama sekali, lapar itu nggak ada sama sekali. Maka di sini yang paling afdal Anda adalah puasa, karena tetap aja yang namanya orang tidak berhutang lebih baik daripada berhutang. Karena ada sebagian orang kadang-kadang ini kan rukhsah. Naam, itu adalah rukhsah, tetapi Anda harus berpikir bahwa yang namanya orang tidak punya hutang lebih baik, lebih aman daripada orang yang berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Ada hadis seperti itu dan itu sahih hadisnya. Dari dalam riwayat Muslim bahkan sebagiannya dari hadis Abu Hurairah. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Nah, hadis inilah yang kadang-kadang orang salah paham. Sehingga kalau safar dari Pemalang ke Tegal 40 menit, sampai di Tegal masuk warteg makan balik lagi. Puasa enggak? Enggak puasa karena saya safar tadi ke Tegal. Itu kan namanya apa namanya? Boleh dikata itu adalah hilah, ngakalin syariat. Loh, kenapa kamu makan? Karena Rasulullah mengatakan bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Loh, kamu salah paham. Rasulullah itu mengatakan itu ada kasus.
Jadi yang namanya Al-Quran, yang namanya hadis, itu kamu harus pahami, kadang-kadang ternyata keluar itu ada sebab tertentu. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Waktu itu beliau sedang safar dengan para sahabat. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullilat alaih. Tiba-tiba beliau melihat orang berkerumun melindungi seseorang. Rasulullah tanya, ada apa? Qalu sha'im. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia sedang puasa. Ada orang pingsan karena puasa. Safar di padang pasir, di terik matahari, dia maksakan diri puasa sampai pingsan. Akhirnya karena dia pingsan, orang pun berusaha menaunginya dari terik matahari supaya dia puasanya nggak batal. Dia maksakan diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Jadi berarti hadis ini bukan mutlak. Bukan mutlak. Kenapa ya kan? Karena ternyata Rasulullah mengatakan begitu, apa tadi, ada kasus. Ada kasus. Artinya kalau ada orang yang safar, kasusnya sampai seperti orang ini, muntah melulu sampai pucat mukanya. Sampai pucat, sampai udah ini muntah. Jam 12 siang di perjalanan muntah. Pak, Bu, makan aja. Enggak, saya lagi puasa. Sumpulin aja mulutnya dengan roti, siram air biar masuk, batal puasanya. Laisa minal birri siyamu fis safar. Jadi ini sekali lagi, ini ada kasus. Kalau kasusnya seperti itu, na'am, kita tempatkan hadis ini. Anda buka, Anda sudah masuk dalam hadis ini, tidak termasuk perbuatan baik, bukan termasuk perbuatan baik puasa di waktu safar. Tetapi di sisi lain, Rasulullah SAW seringkali kalau beliau safar puasa. Pernah dengar begitu kan? Rasulullah seringkali kalau safar beliau apa? Puasa. Nah, berarti ini larangannya bukan mutlak. Kalau seandainya ini adalah larangan mutlak, bahwa puasa di saat safar itu bukan termasuk perbuatan baik, maka niscaya Rasulullah tidak akan pernah puasa. Bisa difahami ini ya. Jadi jangan apa namanya menggampang-gampangkan, jangan bergampang-gampangan. Ambil hadis ini safar, padahal cuma dari sini ke Semarang, seberapa capeknya? Dan capek juga. Tapi kalau memang kondisinya seperti tadi yang kita ceritakan, sampai pingsan, sampai lemas, bahkan bisa-bisa jadi sakit. Nah, di situ kita terapkan hadis laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk perbuatan baik puasa di waktu safar, dan ini juga dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam usul min ilmi usul, juga dalam usul tafsir ada bahasa seperti ini. Selain itu, kalau tanpa ada rukhsah ya ikhwan, membatalkan puasa termasuk dosa besar. Sama juga dengan membatalkan apa? Membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Antum puasa Ramadan ya ikhwan. Ini antum puasa Ramadan. Tiba-tiba antum melihat orang tenggelam. Antum bisa renang, tapi mau nolong orang ini gak ada tenaga. Saya bisa nolong, tapi harus saya batalkan puasa saya minum dulu. Ini rukhsah bukan kira-kira? Saya bisa renang, ada orang tenggelam. Saya bisa nolong, tapi lemas, gak ada tenaga. Kalau kayak gini malah bisa-bisa saya juga ikut tenggelam. Gak ada tenaga saya. Insya Allah kalau saya minum paling gak 1 botol, minumlah. Makan roti 1, saya ada tenaga, saya bisa nolong dia. Ini kira-kira uzur bukan ya ikhwan? Uzur ya? Nah, ini uzur. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Dan siapa yang menyelamatkan nyawa satu insan,
maka sama halnya dia menyelamatkan nyawa semua manusia. Maka ini termasuk udzur. Ya udah cepat-cepat minum. Minum itu tolong orang itu. Itu namanya ada udzur. Jadi perhatikan, membatalkan ibadah, entah itu puasa ataupun salat, kalau tanpa udzur termasuk dosa besar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yawman min Ramadhan min ghairi udhrin." Barang siapa yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur, wala rukhsatin, tanpa ada rukhsah, lam yaqdihi siyamud dahri walau samahu. Hadza lam yathbut. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini tidak sahih. Jadi lafadznya, kalau ada orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur satu hari aja, tanpa udzur, tanpa rukhsah, maka dia tidak bisa mengqadanya walaupun puasa 1 tahun. Wa qala as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu sehari semalam, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini adalah pembersih dosa jika orang menjauhi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Apa makna hadis ini ya ikhwan? Makna hadis ini barakallahu fikum, pertama, bahwa ketika ada hadis seperti misalnya barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya, bahwa wudu akan menggugurkan dosa-dosa besar, akan menggugurkan dosa, salat menggugurkan dosa, puasa menggugurkan dosa, puasa Arafah menggugurkan dosa. Ini yang dimaksud dengan hadis-hadis seperti ini, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah dosa apa ya ikhwan? Dosa kecil. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau ingin diampuni dosa-dosa kamu. Tapi dosa-dosa kecil itu bisa ditebus dengan wudu. Apa itu dosa-dosa kecil? Banyak. Kadang-kadang kita bercanda menyakiti teman kita nggak sengaja, memandang pandangan-pandangan yang haram. Itu kan dosa-dosa yang kadang-kadang susah kita hindari, apalagi di zaman sekarang. Nah, maka maksud daripada hadis-hadis itu adalah yang digugurkan dengan amal kebaikan adalah dosa-dosa kecil. Yang kedua, di dalam hadis ini ya ikhwan, keutamaan salat 5 waktu sehari semalam, menebus dan menghapus apa? Dosa. Menghapus dosa. As-salawatul khams. Antum salat asar, gugur dosa antara zuhur dan asar. Antum salat maghrib, gugur dosa antara asar dengan maghrib. Antum salat isya, gugur dosa antara salat isya dan maghrib. Salat subuh, gugur dosa antara isya dengan subuh. Tapi sekali lagi dosa apa tadi? Dosa kecil. Tetapi juga satu hal yang harus kita ingat, kata para ulama apa? Ini sudah kita lewati. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'at taubah. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dikerjakan. Salatnya iya, dosa kecilnya iya. Kalau terus-terusan, iya, lama-kelamaan jadi besar dosanya. Dan yang kedua, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu kamu barengi dengan istighfar. Artinya taubat. Demikian pula wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat ke Jumat. Antum salat Jumat, gugur salat dalam 1 pekan. Wa Ramadan ila Ramadan. Antum puasa Ramadan, gugur dosa 1 tahun. Subhanallah.
Salat ke salat gugurkan dosa harian. Salat ini menggugurkan apa? Dosa harian. Jumat ke Jumat menggugurkan dosa pekanan. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa tahunan. Berarti sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benar ketika berkata bahwasanya asyaqiyyu man syaqiyya fi batni ummi. Orang yang sengsara, orang yang ahli neraka memang dasarnya dari perut ibunya sudah ditakdirkan begitu dia. Kenapa? Seperti ini coba. Salat 5 waktu dosa dihapus. Jumat ke Jumat dosa dihapus. Ramadan ke Ramadan dosa dihapus. Kok masih ada orang yang masuk neraka? Berarti memang takdirnya di perut ibunya sudah begitu. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ada orang yang enggak ingin masuk surga ya Rasulullah, siapa itu? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mentaati saya dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Itu ketentuan. Coba lihat keutamaan salat 5 waktu, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan salat Jumat. Qala buniyal islamu ala khamsin. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Muttafaqun alaih. Islam ini diibaratkan oleh Rasulullah dengan apa ya kawan? Bangunan. Rukun Islam itu diibaratkan oleh Rasulullah apa? Fondasinya. Fondasi Islam. Fondasinya kokoh, yang lain akan kokoh. Temboknya kokoh, dindingnya kokoh, atapnya pun aman. Maka pertama kali Islam itu adalah fondasi. Bangun fondasi dulu. Bunyal Islam. Islam diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan fondasi. Sedangkan rukun-rukun Islam diibaratkan bangunan. Rukun Islam itu adalah fondasinya. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat adalah apanya? Tiangnya. Salat tiangnya. Sedangkan jihad fi sabilillah apa? Atapnya. Dzurratu sanamihil jihad fi sabilillah. Yang paling tinggi pada saat kita bangun rumah itu apa sih? Atap. Dzurratu sanamih yang paling tingginya adalah jihad fi sabilillah. Jadi kita kokohkan fondasi dulu setiap membuat bangunan. Qala Hamad bin Zaid an Amr bin Malik an-Nukri an Abil Jawza an Ibn Abbas radhiyallahu anhum ural Islam wa qawaidud din thalathatin. Tali ikatan keislaman dan kaidah atau fondasi agama ada 3. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wassalatu salat, wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Maka jika ia meninggalkan salah satu dari 3 ini maka dia kafir. Enggak mau syahadat atau enggak mau salat atau meninggalkan puasa Ramadan, bahwa kafir. Wa tajiduhu kathiral mali walam yahuj, dan engkau mendapati orang banyak harta tapi enggan untuk menunaikan haji. Walam yuzakki, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Walam yuhilla damahu. Hadza khabarun sahih. Naam. Ini setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu mesti Allah menuntut. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah setiap kenikmatan yang kamu dapatkan. Jangan apa saja
Kita punya mobil, kita punya rumah, kita sia-siakan, kita terlantarkan. Saya nggak butuh. Ingat, ada hisabnya. Bakal kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaramu masih butuh, kenapa kamu tidak bantu? Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indal mu'minin muqarrarun, dan di kalangan kaum mukminin sudah merupakan suatu ketetapan, anna man taraka shauma syahri Ramadan bila maradin wala gharad, bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur dan tanpa rukhsah, annahu syarrum minaz zani, lebih buruk dari orang yang berzina, wal makkas atau orang yang bermuamalah dengan riba, wa mudminul khamr, pecandu khamr, bal yashukkuna fi islami, bahkan mereka meragukan keislamannya, wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan bahkan dituduh dengan kemunafikan. Jelas munafik, pura-pura puasa, ternyata dia cari warung makan, parkir di belakang, pakai kain, ditutup pintunya pakai kain. Pulang ke rumah ditanya istrinya masih puasa, masih, sambil ngelap mulut. Pertama, dosanya sudah membatalkan puasa, itu aja udah dosa besar. Yang kedua, dosa bohong lagi. Dosa bohong, membohongin istrinya. Lo kan boleh bohongin istri, boleh, tapi bukan seperti itu bolehnya. Itu mah tetap aja bohong. Bohongin istri itu bolehnya dalam hal-hal apa? Dalam hal-hal yang biasa lah. Kamu Masya Allah cantik banget, padahal sebenarnya ya ampun-ampun. Itu boleh. Istrinya GR, udah nggak usah khawatir, kamu itu pokoknya wanita yang paling cantik di mata saya. Di belakang, itu kan boleh. Itu untuk memotivasi istrinya. Istrinya masak, masakannya enak tenang, enak luar biasa masakannya. Padahal astagfirullahaladzim, itu boleh kalau seperti itu. Saya itu bersyukur banget dapat istri kamu. Iya benar bersyukurlah dapat istri kamu. Padahal ada sesuatu yang disembunyikan, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau jelas-jelas seperti itu, puasanya dibatalkan, ditanya istrinya masih puasa, haram, dosa. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Nah, istrinya habis belanja pakai daster gitu, beli daster, dengan senangnya dia dapat duit beli daster, pulang dipakai di depan suaminya. Gimana? Saya pakai begini cantik ya? Wah cantik banget. Kalah artis. Udah, supaya nggak kecil hati, kayak gitu boleh. Bukan dusta yang nauzubillah itu. Kalau tadi jelas dusta. Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi min an yada'a at-ta'ama wasyarab. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa ya ikhwan, itu bukan hanya menahan perut dan dahaga, lapar dan dahaga, tapi juga menahan apa? Menahan lisan. Menahan lisan, menahan mata, menahan tangan. Puasa sepanjang puasa sambil nunggu puasa, game non-stop. Game non-stop. Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil atau bahkan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh orang seperti itu meninggalkan lapar dan dahaganya. Lalu apa hiburannya orang yang berpuasa ya kawan? Hiburannya orang yang berpuasa, barakallahu fikum, Al-Quran. Capek baca Al-Quran, carilah hiburan-hiburan yang halal, yang baik. Nah, itu barakallahu fikum ya kawan. Sudah bukan zamannya itu. Puasa itu kan kita sedang ibadah ini. Maka jangan sampai kita capek menahan lapar, menahan haus, yang kita dapat hanya lapar dan hausnya. Pahalanya nggak ada, wal'iyadzubillah. Yang terakhir kata beliau,
Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Binasalah orang yang mendapati puasa di bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Masuk bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan tidak ada dosanya yang diampuni. Kenapa? Sama aja. Berkah Ramadan yang dia cari berkah Ramadan apa keuntungan duniawi. Lah, kita tetap berbenah di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Maka berarti kesempatan apa? Kita berbenah, memperbaiki diri. Mulai diagendakan. Ramadan ini saya harus tamat Quran 3 kali minimalnya. Itu kalau ada agenda seperti itu antum akan selesai insya Allah. Karena segala sesuatu itu kalau diniatkan, masya Allah. Masalah tidak bisa itu hanya di dalam hati kita aja. Ramadan ini saya harus tamat Al-Quran 3 kali. Tamat insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Saya kalau di Tegal itu biasanya udah 10 hari, 15 hari. Pas habis taraweh kultum saya tanya, siapa yang sudah hatam Quran 5 kali? Ternyata alhamdulillah, saya pikir cuma santri-santri aja yang ngacung tamat. Ternyata ikhwan-ikhwan kita, orang-orang tua yang hadir, alhamdulillah saya udah 6 kali Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi itu paling enggak hatam Quran. Karena Al-Quran barakallahu fikum ya ikhwan, penyejuk hati. Baru kemarin di Pekalongan ada orang tua jamaah, aduh ini Ustadz situasi kayak gini, panas lagi, panas-panasnya politik itu. Saya lagi baca Quran, dia ngampirin saya, politik ente situasi politik panas karena banyak nonton TV, banyak dengerin TV. Baca Quran itu tenang hati. Begitu Ustadz, ya udah baca Quran, baca. Apa yang kamu tahu saya tahu. Kamu cerita politik saya tahu apa yang kamu tahu. Tapi ini penyejuk hati, penenang hati, itu enggak usah. Dunia itu kita lewat aja, yang penting jangan dibodohi orang. Yang penting jangan kita buta huruf. Bahwa di Indonesia sedang musim politik, jangan buta huruf. Tapi kalau kamu ikutin terus-terusan dengan serius, ya bahaya. Yang ada apa? Emosi. Baca Quran, ambil Quran. Nah, itu barakallahu fikum ya ikhwan. Kita alhamdulillah mengambil hari ini Al-Kabair 2. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kekuatan kepada kita untuk selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita berkah dari langit dan dari bumi. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.